Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan tema bioteknologi tempe coklat. Perkenalkan, nama saya M. Hairullah. Saya Haifanda Putri. Saya Cahaya Oktaviani. Saya Windianingsi Kaliki. Saya Ayu Aulia. Saya Sekarelok Stianingrum. Saya Kanita Putri Wijaya. Saya Rineta Duadwinov. Saya Siti Naftalia Devila. Saya Nazwa Salima. Saya Kaina Aural Kalisa. Saya Muhammad Nurifki. Oke, jadi kita di sini mau kayak mempresentasikan lah hasil dari karya bioteknologi kita. Oke, yang pertama di sini ada daftar isi. Saya bacain ya. Daftarnya isi yang pertama ada bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan percobaan, 1.4 manfaat percobaan. Lalu bab 2 landasan teori, 2.1 landasan teori, bab 3 pembahasan, 3.1 alat dan bahan, 3.2 proses pembuatan, 3.3 kesimpulan, bab 4 penutup, 4.1 dokumentasi. Latar belakang yang pertama itu, bioteknologi merupakan penerapan ilmu biologi dan teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu contoh bioteknologi konvensional yang telah dikenal di Indonesia adalah proses fermentasi dalam pembuatan tempe. Tempe dihasilkan melalui fermentasi kedelai menggunakan kacang Rhizopus oligosporus yang mengubah struktur dan kandungan gizi kedelai sehingga lebih mudah dicerna serta memiliki ciri khas rasa. Seiring perkembangan inovasi pangan, tempe tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk tradisional, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Salah satunya keripik tempe coklat. Produk ini merupakan hasil diversifikasi pangan yang menggabungkan proses bioteknologi fermentasi tempe dengan teknik pengolahan modern seperti pengirisan, penggorengan, dan pelapisan coklat. Kombinasi tersebut menghasilkan makanan ringan yang memiliki rasa gurih dan manis, serta kandungan gizi yang tetap bermanfaat. Pembuatan keripik tempe coklat tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi tempe sebagai produk lokal, tetapi juga memperluas daya tariknya di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai peran bioteknologi dalam proses pembuatan tempe hingga menjadi produk inovatif seperti keripik tempe coklat sangat penting untuk mendukung pengembangan industri pangan kreatif dan berkelanjutan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bioteknologi dan bagaimana penerapannya dalam pembuatan tempe. Dan yang kedua, bagaimana proses fermentasi kedelai dalam pembuatan tempe sebagai produk bioteknologi. Ada tujuan pembuatan. Pertama, untuk memahami proses bioteknologi dalam pembuatan tempe melalui fermentasi kedelai. Kedua, untuk mengetahui tahapan pembuatan keripik tempe coklat sebagai bentuk diversifikasi produk pangan. Ketiga, untuk melatih keterampilan dalam mengolah bahan pangan berbasis bioteknologi. Selanjutnya ada manfaat pembuatan. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada proses fermentasi tempe. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung dalam proses pembuatan produk olahan tempe. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kreativitas dalam pengolahan makanan. 2.1 landasan teori. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang berguna. Pembuatan tempe termasuk bioteknologi konvensional karena menggunakan proses fermentasi. Tempe dibuat dari kedelai yang difermentasi oleh jamur Rhizopus oligosporus. Jamur ini menumbuhkan benang halus yang menyatukan kedelai menjadi padat. Selama fermentasi, protein lebih mudah dicerna, nilai gizi meningkat, dan muncul rasa dan aroma khas tempe. Keripik tempe adalah olahan tempe yang diiris tipis, diberi bumbu, lalu digoreng hingga renyah. Walaupun proses menggoreng bukan bioteknologi, bahan utamanya adalah hasil bioteknologi. Keberhasilan fermentasi dipengaruhi oleh suhu, kebersihan, jumlah ragi, dan waktu fermentasi sekitar 1 hingga 2 jam. Titik 1 yaitu alat dan bahan. Yang pertama ada kompor, yang kedua wajan, ketiga spatula, keempat pisau, kelima talenan, dan keenam kertas nasi.
ke-7 wadah, ke-8 tirisan minyak, dan ke-9 toples, 10 sarung tangan, 11 minyak, 12 tempe dan coklat. 3.2 Proses pembuatan. Siapkan alat dan bahan, lalu iris tempe tipis-tipis berbentuk bulat. Yang ketiga, digoreng hingga kecoklatan dan crispy. Yang keempat, diamkan sampai suhu ruang. Yang kelima, potong coklat batang dan lelehkan dengan sedikit minyak. Lalu masukkan tempe ke dalam wadah berisi coklat. Aduk perlahan agar tidak hancur. Lalu pisahkan satu persatu tempe agar tidak menyatu. Yang terakhir, taburkan coklat bubuk dan masukkan ke dalam toples. Kesimpulan, pengolahan tempe menjadi keripik tempe coklat merupakan penerapan bioteknologi sederhana yang bernilai inovatif dan ekonomis. Unsur bioteknologi terdapat pada proses fermentasi tempe dengan bantuan mikroorganisme Rhizopus sp yang berperan dalam meningkatkan nilai gizi, rasa, dan kualitas tempe sebagai bahan pangan. Inovasi keripik tempe coklat mampu memberikan nilai tambah pada produksi tempe sekaligus meningkatkan daya saing UMKM melalui produksi olahan yang unik dan menarik. Proses pembuatan yang relatif mudah dengan alat bahan-bahan yang sederhana menjadikan produksi ini berpotensi dikembangkan sebagai peluang usaha yang dapat meningkatkan penjualan serta mendukung keberlanjutan UMKM. Guys, jadi ini dokumentasi dari pembuatan tempe kita. Nih ya, bisa dilihat. Ini berarti real ya, hasil karya kita sendiri. Kita nggak beli dan lain-lain. Oke, thank you guys. Oke, mungkin segitu aja kali ya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.